Namaku Hana. Aku merupakan salah satu mahasiswa di universitas terkenal di Jawa Barat. Sekarang, aku sedang menginjak kuliah semester 5. Semester-semester yang lalu, ku jalani kuliah dengan santai tanpa beban apapun. Semester-semester kemarin, aku lebih punya banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman. Karena semester kemarin aku menjalani secara online. Namun sekarang, semenjak aku menginjak semester 5, kuliah itu menjadi offline. Aku yang awalnya senang karena sudah 2 tahun kuliah online dan tidak bisa bertemu teman-teman, akhirnya bisa bertemu dan merasakan kuliah secara langsung. Tapi hari demi hari, aku merasa lelah, capek, dan juga stres. Karena untuk pertama kalinya aku kuliah offline, ditambah di semester 5 ini banyak sekali tugas-tugas, entah itu praktik, ataupun tugas lainnya yang membuat aku sering memikirkan hal negatif dan aku ingin merasa untuk memutuskan saja perkuliahan ini. Ini membuat aku menjadi stres dan tidak karuan. Kayaknya aku butuh konseling deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih banyak Ibu. Kamu kesini sendiri atau diantar sama teman? Iya Bu, kebetulan saya kesininya sendiri. Kebetulan tadi juga habis dari kampus, jadi sekalian gitu Bu. Oh, sendiri ya. Pulang dari kampus juga ya? Di mana keadaannya hari ini? Keadaannya Coba sekarang relaksin dulu duduknya. Terus cari posisi nyaman. iya Bu, sudah bisa nyaman duduknya. Oke, sekarang kita tarik napas ya, biar agak tenang. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Gimana sekarang? Apakah sudah agak mendingan? Alhamdulillah Bu, sekarang hati saya sudah lebih tenang, sudah lebih nyaman. Alhamdulillah. Oh iya, perkenalkan saya Fitri Sri Rezeki. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu kamu. Nah, sekarang coba kamu perkenalkan diri kamu. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Hana Hotmil Paujiah. Umur saya 20 tahun dan saya berasal dari Ciparai, tapi untuk saat ini saya ngekos di sini, di sekitaran sini Bu. Oh, ngekos ya. Kamu ngekosnya sama siapa? Sendirian atau ada temennya? Iya Bu, saya ngekosnya sendirian, jadi kadang ngerasa kesepian gitu, terus ngerasa kayak nggak punya teman kalau di kosan. Oh, begitu. Jadi maksud Hana datang ke ibu apa nih? Ada yang bisa ibu bantu nggak? Jadi begini Bu, saya kan sekarang udah semester 5 ya Bu. Dan semester 5 kali ini tuh kan kita semua itu udah offline lagi, jadi semua itu masuk kampus. Dan ternyata di semester 5 juga itu bukan hanya kuliah, tapi tugasnya juga luar biasa, kayak tugas praktiknya, tugas nulisnya, tugas-tugas individu, tugas kelompok. Jadi saya tuh merasa capek banget gitu Bu di kuliah di semester 5 ini. Kadang juga saya ngerasa pengen udahan aja kuliahnya, kayak udah capek banget gitu kalau misalnya dihadapkan sama tugas-tugas, apalagi banyak pengeluaran juga, terus harus kesana kemari untuk ngisi tugas praktek. Jadi kayak saya tuh merasa capek banget akhir-akhir ini, sampai kayak ya udahlah gitu, nggak usah kuliah aja gitu, lihat orang-orang tuh kayaknya enak gitu Bu. Jadi kayak saya capek banget gitu saat ini. Gitu ya. Ibu ngerti sih gimana kalau misalkan ibu ada di posisi Hana. Kalau misalkan sebelumnya Hana pernah ngerasain kayak gini nggak?
Kalau semester kemarin nggak terlalu ya Bu, soalnya kan online juga, jadi kayak kuliahnya itu cepat gitu. Terus setelah kuliah kan kita bisa langsung ngerjain tugas gitu ya. Nah kalau sekarang kan offline, jadi kesana kemari itu butuh waktu juga gitu. Jadi kayak kurang gimana ya Bu, kurang efektif gitu. Jadi kayak saya juga capek gitu ngejalaninnya. Jadi menurut Hana, apa sih yang harus dilakukan oleh Hana untuk menghadapi kayak banyak-banyaknya tugas, sering keluar, terus harus banyak ngeluarin uang juga? Menurut Hana harus bagaimana? Jadi kan dari sebelumnya online sampai sekarang ini offline kan pasti banyak perubahan ya Bu. Menurut saya harus bisa lebih beradaptasi lagi, bisa menyesuaikan keadaan dan waktu, karena pasti banyak perubahan gitu yang terjadi sebelum yang online sampai sekarang itu offline. Iya. Mulai dari manajemen waktu, kebutuhan dan lain sebagainya sih Bu. Nah, betul gitu Hana. Jadi Hana udah paham ya. Nah, emang benar sih kalau misalkan perpindahan dari online ke offline itu pasti banyak perubahannya. Apalagi sekarang udah semester-semester atas ya, udah. Nah, jadi emang kita tuh harus bisa beradaptasi, harus siap akan tugas-tugas yang banyak, sama harus bisa mengeluarkan gitu ya dengan ikhlas, baik moral ataupun moralnya, baik berupa uang gitu ya, ataupun tenaganya juga. Dan kamu juga harus tahu bahwa itu emang udah konsekuensinya gitu ya, kuliah gitu. Terus Hana juga harus tahu ya bahwa Hana itu gak sendiri gitu ya yang ngalamin seperti ini. Teman-teman Hana juga pasti merasakan seperti ini, bahwa mereka mungkin sudah bisa gitu ya, sudah terbiasa. Ya sekarang tinggal Hana mengambil pelajaran gitu ya dari teman-teman Hana. Teman-teman Hana juga bisa ya, pasti Hana juga bisa seperti teman-teman Hana. Iya Bu, saya juga tahu kalau misalnya teman-teman saya juga pasti bisa dan saya nggak sendiri. Tapi kadang dengan tugas-tugas itu membuat saya tuh ingin menyerah gitu dan merasa saya tuh nggak pantas gitu untuk kuliah. Tapi kadang juga saya kasihan gitu sama orang tua saya yang sudah menyekolahkan saya setinggi ini. Tapi mungkin saya sia-siakan. Jadi saya tuh bingung dan kadang kepikirannya tuh kemana-mana gitu Bu. Iya sih, ibu juga ngerti gimana kalau misalkan ibu ada di posisi Hana, pasti dilema gitu ya. Tapi di sisi lain kan Hana males gitu ya, emang udah capek gitu. Tapi di sisi lain juga Hana ngerasa kasihan gitu ke orang tua. Kalau misalkan Hana nggak serius kuliahnya, pasti orang tua Hana juga kecewa karena mereka sudah bersusah payah untuk mencari uang juga kan. Jadi ya saran dari ibu sih, Hana tetap bersemangat gitu ya, ya walaupun cobaannya sangat banyak banget gitu ya, sangat banyak banget pengorbanannya. Iya sih Bu, itu yang jadi pikiran utama saya. Saya kasihan sama orang tua saya yang udah menyekolahkan saya dan bersusah payah mencari uang untuk bisa menyekolahkan saya sampai setinggi ini. Jadi ya motivasi utama saya untuk bertahan sampai saat sekarang ini ya kedua orang tua saya. Tapi gimana ya Bu cara buat menghilangkan pikiran negatif sama perasaan yang kayak cemas ataupun resah kayak begini Bu? Iya. Kalau misalkan Hana kayak gini, pusing, dia stres, biasanya Hana suka ngapain? Biasanya kalau saya lagi stres gitu kan, saya sih sukanya nonton ya Bu, kayak nonton YouTube, nonton film atau drama. Terus juga yang efektif sih saya tidur biasanya, kayak biar lupa gitu. Nah iya gitu, itu udah bagus banget tuh ya. Jadi biar nggak terlalu stres gitu ya, ke Hananya juga. Nah selain dari itu bisa tuh Hana juga cari teman yang bisa diajak cerita tentang keseharian Hana gimana kayak gitu. Dan sehingga pikiran-pikiran Hana itu setidaknya menurun gitu ya, kesetresannya kayak gitu. Dan Hana juga bisa mempersibukkan diri Hana dengan hal-hal yang positif. Misalnya Hana bisa membuat diri Hana itu enjoy, lebih tenang, karena dengan
ketika Hana merasa enjoy dan tenang, itu bisa terlupakan gitu ya pikiran-pikiran yang stres, yang pikiran-pikiran negatif itu. Seperti itu, Nak. Oh iya, jadi intinya kita harus bisa menguasai pikiran-pikiran negatif kita ya Bu, dan enjoy gitu ngejalanin semua aktivitas ini. Karena kan kalau enjoy juga biasanya kita itu lebih ngerjainnya itu semangat gitu, dan semuanya juga pasti akan beres gitu ya Bu. Nah, bener Hana gitu. Jadi kita harus tetap enjoy apapun yang terjadi pada kita, ya kita hadapi gitu ya. Jangan terlalu banyak overthinking gitu ya. Jangan terlalu overthinking terhadap apa yang kita jalani gitu, terhadap apa yang ada pada kehidupan kita. Tapi kita tetap harus enjoy, meminta pertolongan kepada Allah, sehingga kita bisa menghadapinya dengan sewajar-wajarnya dan sebaik mungkin. Tapi jangan terlalu santai juga ya. Perlahan tapi pasti itu lebih baik. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu. Sekarang saya sudah mulai terbuka lagi pikirannya, sudah tercerahkan gitu. Dan apa yang saya harus lakukan ke depannya itu sekarang sudah tergambar gitu. Jadi terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah, sama-sama Hana. Nah, boleh tuh Hana nanti sepulang dari sini Hana melakukan hal-hal yang positif, dan kalau bisa sebutin tuh Hana sekarang udah melakukan hal positif apa aja, sehingga Hana bisa termotivasi. Wah, ternyata aku udah bisa lebih baik gitu ya. Wah, ternyata aku itu udah melaksanakan hal-hal yang positif sebanyak ini, kayak gitu. Jadi diri Hana itu bisa termotivasi gitu. Nah, itu Nak. Iya Bu, baik. Insya Allah nanti akan saya coba terapkan ya untuk membimbing atau memotivasi hidup saya, diri saya jadi lebih baik lagi. Ya Hana, boleh banget itu ya. Semoga dengan Hana mencoba sekarang gitu ya, kedepannya Hana bisa menjadi lebih baik lagi, proses perkuliahannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan Hana bisa membuktikan ya kepada orang tua bahwa Hana itu bisa, bahwa Hana bisa menunjukkan yang terbaik gitu ya untuk kedua orang tua Hana. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi Hana? Ada yang bisa Ibu bantu lagi? Alhamdulillah Bu, sejauh ini cukup bisa dipahami dan saya rasa cukup Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri saja ya sesi konseling kali ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bimbingan dan masukannya. Ya, sama-sama Hana. Semoga Hana kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dalam proses perkuliahannya ada kemajuan juga. Dan kalau misalkan nanti ada yang permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan dan perlu bantuan lagi Ibu gitu ya. Nah, boleh nanti Hana datang lagi aja ke sini ya, Ibu membuka selebar-lebarnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Iya Han, hati-hati di jalan ya, sehat-sehat juga ya Hana. Amin Bu, semoga Ibu juga sehat selalu Bu. Amin Hana, terima kasih banyak atas doanya. Saya pamit Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Hana, hati-hati di jalan. Akhirnya setelah aku melakukan konseling dengan Bu Fitri dan mengalami banyak masukan darinya, ada perubahan yang terjadi di diriku. Yang awalnya pikiranku terus-menerus memikirkan hal negatif, sekarang menjadi lebih baik. Ternyata benar kata Bu Fitri, segala sesuatu itu harus dijalani secara enjoy, tapi jangan menyepelekan juga. Jadi, buat kalian yang merasa cemas, lelah, capek, stres dengan banyaknya tugas-tugas, kalian tidak sendiri. Banyak orang yang sama-sama dengan kita, yaitu merasakan capek dan lelah. Untuk itu, kita sama-sama enjoy menjalani hari-hari kita dan melakukan hal-hal yang positif. Dan ingat, kita semua bisa melakukannya dengan perlahan tapi pasti.